Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kedua yang berkata demikian. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pintu-pintu tembaga dipecahkan. Pintu-pintu tembaga dipecahkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan janji Tuhan kepada Kores untuk dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan menghancurkan palang-palang besi supaya Kores nanti mendapatkan hal-hal yang ada di dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga. Dan hari ini Tuhan juga punya janji buat saudara dan saya bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali kita menemukan dalam hidup ini ada pintu-pintu tembaga yang tidak bisa kita tembus. Ada persoalan-persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi sepertinya pintu itu keras seperti tembaga dan tidak bisa dipecahkan. Dan Tuhan punya jaminan hari ini bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup untuk memecahkan setiap pintu-pintu tembaga yang berada di dalam kehidupan saudara dan saya seperti yang dia lakukan bagi Kores. Nah, kita mau lihat supaya Tuhan mau memecahkan pintu-pintu tembaga itu bagi saudara dan saya seperti yang dia lakukan bagi Kores. Ada beberapa hal yang harus saudara dan saya perhatikan dalam firman ini. Yang pertama, biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Kalau saudara lihat ayat itu, awal kalimatnya Tuhan bilang, aku sendiri hendak berjalan di depan kamu. Artinya Tuhan sedang bilang kepada Raja Kores bahwa dialah yang harus di depan. Artinya dia yang memiliki ide, dia yang bertanggung jawab untuk membawa Raja Kores bisa melihat bagaimana setiap penghalang pintu-pintu tembaga itu akan dia pecahkan. Tuhan yang sama juga mau katakan buat saudara dan saya hari ini, bahwa jika saudara dan saya punya masalah yang tidak bisa dipecahkan dalam hidup ini, seperti pintu-pintu tembaga yang dihadapi oleh Kores, Allah berjanji yang pertama, biarkan Allah berjalan di depan kita. Jangan biarkan keinginan kita ada di depan. Jangan biarkan pengalaman kita pakai di depan. Jangan biarkan kehebatan kita pakai di depan. Jangan biarkan segala yang kita punya itu kita taruh di depan untuk bisa mendapatkan solusi dalam memecahkan setiap pintu-pintu tembaga kehidupan kita yang tidak terpecahkan. Tapi kita harus ingat, biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, kalau saudara mau pintu-pintu tembaga di dalam setiap persoalan kehidupan saudara itu dipecahkan oleh Tuhan, yang kedua, biarkan dia berjalan di depan untuk menjadi penerobos. Jadi dia harus di depan supaya dia membentuk satu jalan terobosan dan saudara dan saya tinggal mengikutinya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita punya Allah adalah Allah yang menerobos, Allah yang mampu memberikan terobosan untuk setiap persoalan yang kita alami dalam hidup ini, baik yang sulit maupun yang kita merasa bahwa sepertinya udah tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu sama sekali untuk menyelesaikannya. Tapi dia bilang biarkan dia berjalan di depan yang pertama, dan yang kedua biarkan dia di depan untuk menjadi penerobos bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, untuk kita bisa melihat Tuhan memecahkan setiap pintu-pintu tembaga di dalam setiap kehidupan kita yang tidak terpecahkan. Yang ketiga,
Biarkan Tuhan berjalan di depan, supaya Dia sendiri akan memecahkan pintu-pintu tembaga itu. Saya ulangi, Dia sendiri akan memecahkan pintu-pintu tembaga itu bagi saudara dan saya. Kalau saudara lihat di Yesaya 45 ayat yang kedua bagian terakhir itu, bukan pintu-pintu tembaga itu saja Dia pecahkan, tapi Alkitab berkata ada palang-palang besinya juga akan Dia patahkan. Jadi saudara kebayang gak, pintunya itu pintu tembaga yang keras yang gak bisa dipecahin, dan di balik pintu itu ada palang-palang besi yang juga keras. Ada dua halangan besar di balik pintu itu. Jadi yang pertama, pintunya tembaga sangat keras. Yang kedua, ada penghalangnya, yaitu besi. Dan Allah berjanji hari ini, jika saudara dan saya membiarkan Dia berjalan di depan, jika saudara dan saya membiarkan Dia menjadi penerobos di depan, dan jika saudara dan saya membiarkan Dia sendiri yang memecahkan pintu-pintu tembaga itu dan mematahkan palang-palang besi, maka saudara dan saya akan mengalami sesuatu yang luar biasa di balik pintu tembaga itu. Apa sih yang ada di balik pintu tembaga itu, saudara? Mengapa Tuhan mau mematahkan pintu-pintu tembaga itu, dan mengapa memecahkan pintu-pintu tembaga itu dan mematahkan palang-palang besi itu buat Raja Kores? Dan mengapa Tuhan mau lakukan itu juga bagi setiap pintu-pintu besi dalam kehidupan kita dan setiap palang-palang besi di dalam kehidupan kita? Karena ayat yang ketiga, saudara perhatikan, supaya Tuhan akan memberi kepada Kores. Ini Yesaya 45 ayat yang ketiga. Supaya Tuhan memberikan kepada Kores harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi ada harta benda yang terpendam, ada harta kekayaan yang tersembunyi. Itu terhalang oleh pintu-pintu tembaga, itu terhalang oleh palang-palang besi. Dan ingat, yang bisa memecahkan dan menghancurkan ini, mematahkan ini, hanya Allah sendiri yang harus mematahkannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya tidak peduli ada berapa banyak persoalan hidup yang saudara sedang alami, yang saudara katakan bahwa ini tidak mungkin bisa selesai, ini sepertinya udah tertutup semua pintu. Tapi Tuhan punya pesan yang khusus hari ini. Tuhan punya pesan profetik di tahun Ibrani ini, bahwa Dialah Allah yang mampu berjalan di depan kita, yang mampu menerobos, dan Dia sendiri akan mematahkan pintu-pintu tembaga dalam persoalan hidupmu, dan Dia akan menghancurkan setiap palang-palang besi itu, supaya saudara dan saya akan mendapat kekayaan yang tersembunyi dan harta benda yang terpendam yang Dia sediakan bagi kita di bumi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam membiarkan Tuhan berjalan di depan kita untuk menghancurkan, memecahkan pintu-pintu tembaga kehidupan kita, dan mematahkan palang-palang besi yang menghalangi pintu, yang menghalangi berkat bagi kita. Amin.